Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membuat video wawancara bersama pelatih klub renang Diamond Swimming untuk memenuhi tugas akhir dari Pak Asep Sujana dan Pak Berto. Say hi dulu guys. Hai. Baiklah, langsung saja kita perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Resti Amelia Wayuni dengan NIM 22086265 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Eka Widya Ramayanti dengan NIM 22086029. Saya Suci Rahmadani dengan NIM 22086417. Dan saya Adinda Primadona dengan NIM 22086001. Dan saya Widya Ariska dengan NIM 22086471. Baiklah, di sini pasti teman-teman sudah penasaran siapa pelatih yang kami wawancarai. Baiklah, langsung saja kita panggil Kakak Retno. Tangan dulu guys. Baiklah Kak, di sini kami akan wawancara Kakak. Terlebih dahulu kami kan belum tahu, penonton semua kan belum tahu nama Kakak, asal di mana, pernah kuliah di mana, umur berapa gitu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eno Dharma Putri, tinggal di Padang, tamatan UNP BP 14, jurusan PO. Sama ya Kak, tangan dulu guys, kita sama. Baiklah, langsung saja ke pertanyaannya Kak. Pertanyaan yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik Kak, kami sini akan bertanya kepada Kakak. Kalau boleh tahu Kak, sejak kapan berdirinya klub renang ini Kak? Berdiri klub DSC ini semenjak 1 Januari 2019. Udah lama ya Kak? Ya, Udah 7 tahun ya Kak? 7 tahun. Belum lagi 5 tahun. 5 tahun. Kelebihan. Nah, selanjutnya Kak, apa sih Kak visi misi dari klub renang ini Kak? Visi misinya sih setiap kami bertanding itu harus juara, nggak boleh nggak juara, harus harga mati DSC. Harga mati guys. Kalau nggak juara nggak usah berangkat, Intinya harus juara. harus juara. Selanjutnya yaitu Kak, dalam klub renang Diamond ini ada beberapa jenis tingkatan atlet yang dilatih sih Kak? Ada kelas dasar, kelas pemula, prestasi dan prestasi pro. Banyak Ada ya 4. Kak. Selanjutnya itu Kak, di dalam setiap tingkatan ada berapa banyak sih Kak jumlah atlet yang Kakak latih itu? Keseluruhan Iya. kemungkinan 70 anak ada atau 80. Banyak juga ya Kak. Ada Kak pertanyaannya, dalam setiap tingkatan ada maaf Kak, menurut Kakak bagaimana prospek renang di klub Diamond saat ini? Apakah ada tantangan khusus atau hal yang bisa dikembangkan lebih lanjutnya? Tantangan khusus tuh mungkin setiap anak atau orang tua, tuntutan yang ke kami itu harus ada target apa yang sih harus kita dapat untuk pertandingan selanjutnya. Kira-kira ada nggak si anak dapat medali atau masuk nggak dia di peringkat 10 besar atau 20 besar untuk anak-anak yang baru masuk ke klub. Jadi kalau tantangan sih setiap tanding harus ada goal. Oh, anak ini udah dapat waktu berapa, pencapaiannya apa. Misalnya pertandingan sebelumnya masuk 20 besar, berikutnya harus masuk 15 besar, 10 besar, atau mereka harus jadi yang terbaik atau perenang terbaik gitu deh. Kalau boleh tahu Kak, berapa kali dalam seminggu latihannya Kak? Terus berapa jam gitu Kak? Latihan berenang dalam seminggu 4 kali, fisiknya 2 kali seminggu, 1,5 jam. Atau ada latihan tambahan gitu Kak? Latihan fisik Selasa sama hari Sabtu. Selanjutnya itu Kak, bagaimana sih Kak Kakak menangani murid yang takut air atau trauma dalam belajar renang Kak? Kalau menangani anak yang trauma atau takut dalam air tuh kita harus selalu mencoba. Misalnya dibilang takut miss, ya kita coba
bawa dia ke kolam dalam, misalnya ini dia takut di sini, kita bawa tempat yang lebih dalam. Contohnya kalian pergi ke pinggir, kalian juga menyelam berdua sama dia. Kalau misalnya kalian melepaskan dia sendiri, dia nggak akan safety kan diri dia kan. Jadi kan, yuk ikuti Miss atau ikuti Ibu menyelam bersama. Kalau kalian biarkan sendiri, nggak akan bisa. Kalau misalnya dia tenggelam, jangan langsung kalian kejar. Tetap coba atur nafas kamu atau injak kaki ke lantai sampai dasar. Kayak gitu aja sih. Oke, berarti lebih kebanyakan ditemani dulu ya. Ditemani dulu. Kalau misalnya kita nggak mau Miss, misalnya takut dan sebagainya, kita pun juga sebagai pelatih mundur, anak tuh nggak akan capai targetnya. Kayak saya harus bisa kayak kasih motivasi kayak hari ini kamu latihan ada apa dapatnya, besoknya harus ada apa, harus ada target perharinya. Rasanya itu Kak, pendekatan apa yang Kakak gunakan waktu melatih? Paling bonding, kayak cerita-cerita, misalnya hari ini kegiatannya apa, misalnya capek nggak sekolah, udah makan siang atau belum, kayak gitu aja sih, kayak bonding aja. Kalau untuk prestasinya Kak itu kayak pertandingannya udah sejauh mana gitu Kak? Kami anak-anak udah pernah ikut IOAC di Jakarta, nasional udah kayak Dulu guys. kayak O2SN SD SMP sudah Sudah banyak. sudah alhamdulillah. Iya Kak, apakah klub memberikan target bagi anak-anak dalam setiap latihannya gitu? Ya benar, Ada Kak? ada contohnya kayak target waktu, misalnya dalam satu hari kalian harus latihan 5.000 atau dalam setiap set misalnya harus jalan per 2 menit. Kalau nggak sampai 2 menit kalian gagal. Hari berikutnya harus diulangi set yang sama sampai setnya tuh gol. Kalau nggak gol diulang terus sampai gol. Kayak momen apa ya, Kak yang paling membuat Kakak kayak kagum gitu Kak sama atlet-atlet Kakak? Mungkin pas pertandingan Golden Break kemarin kami dapat itu klub terbaik nomor 2 sesumbar. Lanjut Kak, apa suka duka Kakak dalam melatih klub ini Kak? Suka dukanya sih kayak kalau di posisi murid kadang rame, kadang sepi, kayak ada di sisi kita udah bikin anak ini naik nih, tiba-tiba si orang tua memberhentikan mendadak. Jadi kayak sia-sia perjuangan kita untuk bikin anak dia sedikit lagi loh sampai tiba-tiba dia berhenti, sedikit lagi dia udah bisa, tiba-tiba berhenti. Kayak 2 bulan kemudian datang lagi, kita ulang lagi dari awal. Itu sih suka dukanya, kayak nggak ada aspirasi dari orang tua, kadang ada kadang enggak gitu. Kita udah nih contoh ya, kalian ngajar udah bisa nih anak nih, udah mau bisa, misalnya udah 18 meter untuk 20 meter lagi libur dia atau nggak pertambah lagi pertemuan berenang kan kita kecewa sendiri pelatih, kayak kita merasa gagal jadi pelatih gitu. Itu Kak, ada tantangan tersendiri nggak Kak selama melatih? Tantangannya sih kayak gimana, harus mikir otak, kayak misalnya di UIAC ada atlet kita udah dapat medali baru perunggu, kayak mana dia harus dapat perak, kayak mana dia harus dapat emas, program apa sih yang kita harus. Tantangannya tuh mungkin kayak kita tuh harus capai goals anak tuh masing-masing. Contoh 50 meter gaya bebas anak misalnya 35, di tandingan ini dia dapat 35, kayak mana pas tandingan besok, contoh kami Desembernya ada tanding di UNP besok yang Minangkabau, dia harus coba bisa nggak dapat 32, program apa yang mau kita kasih, kayak dalam segi fisik ini lo tambahannya, ini tambahannya. Kayak kami sebagai pelatih kan ada 7 pelatih nih, kayak sharing, kayak ini lo program yang bagus untuk anak yang prestasi pro. Kayak kami tuh selalu diskusi, meskipun prestasi pemula dasar yang pro sama semua pelatih, cuma sama-sama ngasih masukan, nggak ada yang dibedain. Kayak Bang Anggi dia pelatih pro, nggak bisa sharing ke dasar, salah, kami semua sama, kayak nggak ada yang ketimpangan. Yang bedanya cuma di saat ngajar. Kalau misalnya diskusi, kayak kami ada meeting sebulan, kayak mana solusi, kayak ini lo harus program, ini harus program, kayak gitu. Itu aja sih. Itu Kak, gimana kayak dukungan dari orang tua gimana Kak? Dukungan paling
kalau kami suruh beli alat ya harus beli. Karena kan berenang ini mungkin olahraga yang mahal, kayak alat-alatnya mahal. Kalau anak nggak cukup alat, tuh berarti performanya juga kurang. Kayak gitu aja. Harus orang tua harus siap materi habis-habisan kalau berenang. Kalau orang tua nggak siap habis-habisan materi, nggak usah berenang. Karena untuk lomba aja biaya besar. Belum vitaminnya lagi, belum alat-alatnya itu aja sih. Lanjut Kak, apa saja aspek penting yang perlu diperhatikan dalam hal keselamatan atlet Kak? Makanannya. Iya, keselamatan Kak di dalam kolam Oh, atau gitu Kak. kalau untuk prestasi, insya Allah selamat. Kalau paling keselamatan tuh di anak dasar. Kita harus aware terhadap si anak yang belum bisa, harus ada dampingi kayak tiba-tiba dia tenggelam. Udah ada si kasus kayak tenggelam. Tapi alhamdulillah tidak ada yang gitulah. Yang fatal gitu. Nggak ada. Paling itu. Kalau untuk anak pasti nggak ada. Dia pasti bisa. Mungkin cukup sekian wawancara dari kami Kak. Kalau ada kami salah kami mohon maaf ya Kak. Terima kasih atas waktunya Kak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Foto.